Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Kesha Nabila dengan NPM 7025210129. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang membangun karir melalui public speaking and presentation. Yuk simak materinya. Public speaking and presentation bukan hanya sekedar keterampilan komunikasi. Ia adalah salah satu alat paling ampuh untuk membangun dan mengembangkan karir seseorang. Kemampuan berbicara di depan umum memberikan kepercayaan diri dan meningkatkan profil profesional di hadapan atasan, kolega, maupun klien. Dalam dunia profesional yang kompetitif, memiliki keterampilan ini dapat menjadi pembeda utama. Seorang profesional yang mampu menyampaikan ide-ide yang jelas dan meyakinkan tidak hanya akan lebih dihargai, tetapi juga berpeluang memimpin public speaking and presentation bisnis yang penting, mendapatkan promosi, atau diundang untuk berbicara di depan forum, konferensi, dan acara industri. Selanjutnya ada outline. Yang pertama yaitu keterampilan public speaking and presentation dalam karir. Yang kedua, membangun jejaring dan hubungan. Yang ketiga, menjadi pembicara publik yang berpengaruh. Selanjutnya ada keterampilan public speaking and presentation dalam karir. Keterampilan public speaking and presentation memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek karir. Beberapa cara keterampilan ini memengaruhi kemajuan karir, antara lain meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan ide-ide, memimpin public speaking and presentation bisnis yang penting, dan memperkuat kemampuan berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Kemampuan berbicara di depan umum memberikan kontribusi besar terhadap rasa percaya diri individu dalam lingkungan profesional. Saat seseorang mampu menyampaikan ide atau informasi dengan jelas dan efektif di hadapan audiens, mereka merasa lebih percaya diri menghadapi berbagai situasi kerja. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam dunia kerja. Yang kedua, yaitu kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk mengomunikasikan ide secara efektif memungkinkan seseorang untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens. Hal ini sangat penting dalam lingkungan kerja, terutama ketika berkolaborasi dengan tim atau menyampaikan public speaking and presentation kepada atasan. Yang ketiga, ada peningkatan visibilitas. Sering berbicara di depan umum dapat secara signifikan meningkatkan profil individu di tempat kerja. Ketika seseorang secara aktif terlibat dalam public speaking and presentation, seminar, atau diskusi kelompok, mereka tidak hanya menunjukkan kemahiran dalam komunikasi, tetapi juga ketertarikan dan komitmen terhadap pekerjaan mereka. Keberadaan seseorang pembicara yang aktif mampu menarik perhatian atasan dan kolega, menciptakan citra positif sebagai seorang pemimpin yang mampu berbagi pengetahuan dan ide. Ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan peluang promosi. Yang keempat ada memengaruhi dan memimpin. Seorang pembicara yang mahir dapat menggunakan kata-kata dan intonasi untuk membangkitkan semangat kerja dan meningkatkan keterlibatan rekan-rekan kerja. Ini sangat penting dalam konteks kepemimpinan, di mana seorang pemimpin perlu memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan keterampilan public speaking and presentation, individu dapat menginspirasi rekan kerja dengan visi yang jelas dan penuh semangat. Mampu menyampaikan ide dengan cara yang mengunggah dapat memicu rasa percaya diri, semangat kerja. Mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan berkolaborasi secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu membangun jejaring dan hubungan. Membangun jejaring yang kuat adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan karir. Kemampuan berbicara di depan umum memungkinkan individu untuk memperkenalkan diri, berbagi ide, dan berinteraksi dengan audiens secara efektif sehingga menciptakan peluang untuk menjalin hubungan baru dan memperluas jejaring profesional. Yang pertama yaitu menciptakan kesempatan jejaring. Ketika berbicara di depan umum, individu memiliki kesempatan berharga untuk bertemu dengan profesional lain dalam bidang yang sama, yang dapat membuka pintu untuk peluang kolaborasi dan pertukaran ide. Acara seminar, konferensi, dan workshop seringkali dihadiri oleh orang-orang dengan latar belakang, pengalaman, dan keahlian yang serupa, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun hubungan yang berarti. Yang kedua, yaitu membangun hubungan yang kuat.
Public speaking and presentation memberikan kesempatan berharga untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens, menciptakan hubungan yang lebih mendalam antara pembicara dan pendengar. Dalam situasi ini, pembicara tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun koneksi yang dapat memengaruhi bagaimana pesan diterima. Salah satu cara efektif untuk menciptakan ikatan ini adalah dengan menggunakan teknik storytelling atau berbagi pengalaman pribadi melalui cerita yang relevan dan mengunggah. Yang ketiga, ada menunjukkan keahlian dan keterampilan. Dengan berbicara di depan publik, individu memiliki kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan dan keahlian mereka kepada audiens yang lebih luas. Setiap kali seorang tampil di depan umum, mereka berkesempatan untuk mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam menguasai topik tertentu dan menyampaikannya dengan cara yang menarik. Yang keempat, ada mengikuti peluang berbicara di acara lain. Keberhasilan dalam public speaking and presentation juga berfungsi sebagai penguat reputasi profesional seseorang. Ketika seorang berbicara berhasil mengomunikasikan ide-ide mereka dengan jelas dan persuasif, serta mampu menginspirasi audiens, reputasi mereka sebagai pemimpin pemikiran dalam bidang tertentu akan semakin kuat. Hal ini membuat mereka lebih dikenali di komunitas profesional sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan undangan berbicara di acara-acara bergengsi. Dengan semakin banyaknya kesempatan untuk berbicara, pembicara tersebut juga dapat memperkaya pengalaman mereka, memperdalam pemahaman dengan topik, dan membangun kepercayaan diri yang lebih besar. Selanjutnya ada menjadi pembicara publik yang berpengaruh. Menjadi pembicara publik yang berpengaruh tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada bagaimana membangun kehadiran dan pengaruh di mata audiens. Untuk mencapai hal ini, pertama, penting untuk memahami audiens dan menyesuaikan konten dengan kebutuhan serta minat mereka sehingga yang disampaikan lebih relevan dan berdampak. Kedua, pembicara harus menggunakan teknik komunikasi nonverbal seperti kontak mata, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah untuk menarik perhatian dan menciptakan koneksi emosional. Ketiga, mengintegrasikan storytelling atau pengalaman pribadi ke dalam public speaking and presentation dapat membuat materi lebih menarik dan mudah diingat. Selain itu, pembicara perlu berlatih secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan mereka, serta mencari umpan balik untuk perbaikan. Yang pertama, mengembangkan gaya pribadi. Setiap pembicara memiliki gaya yang unik yang terbentuk oleh kombinasi kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai yang dipegang. Mengembangkan gaya pribadi yang autentik sangat penting karena hal ini membedakan seorang pembicara dari yang lain dan menciptakan keaslian dalam penyampaian pesan. Gaya yang autentik tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi pembicara, tetapi juga membuat audiens merasa lebih terhubung. Menciptakan gaya berbicara yang mencerminkan nilai-nilai pribadi juga dapat meningkatkan daya tarik berbicara di mata audiens. Yang kedua ada mempelajari audiens. Mengetahui siapa audiens yang akan dihadapi adalah kunci untuk menyampaikan pesan yang relevan dan berpengaruh. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens, pembicara dapat menyesuaikan konten, gaya, dan pendekatan mereka agar sesuai dengan latar belakang, minat, dan harapan pendengar. Hal ini penting karena audiens yang beragam mungkin memiliki berbagai preferensi dan harapan terkait informasi yang ingin mereka terima. Dengan meneliti demografi dan karakteristik audiens, pembicara dapat mengidentifikasikan tema yang paling resonan dan menentukan cara penyampaian yang paling efektif. Ketiga, yaitu menggunakan bukti dan narasi yang kuat. Pembicara yang berpengaruh biasanya menggunakan bukti yang kuat untuk cerita yang menarik mendukung argumen mereka, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi audiens, menggunakan data statistik dan penelitian yang relevan tidak hanya memberikan legitimasi pada argumen, tetapi juga membantu audiens memahami konteks dan pentingnya topik yang dibahas. Yang keempat, ada berkomitmen pada pengembangan diri. Pembicara yang ingin berpengaruh harus terus-menerus mengasah keterampilan berbicara mereka agar tetap relevan dan efektif dalam penyampaian pesan. Keterampilan berbicara di depan umum bukanlah sesuatu yang statis. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan audiens, pembicara perlu beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka mengikuti
Pelatihan formal seperti kursus public speaking and presentation atau tentang seminar komunikasi dapat memberikan wawasan baru dan teknik yang berguna untuk meningkatkan public speaking and presentation. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu membangun karir melalui public speaking and presentation merupakan investasi berharga bagi individu di dunia profesional. Keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas jejaring dan membangun hubungan profesional yang lebih kuat. Lalu, untuk menjadi pembicara publik yang berpengaruh, langkah-langkah penting perlu diambil. Mengerti kebutuhan audiens, menyempurnakan gaya berbicara yang autentik, serta menyusun argumen yang didukung oleh bukti dan cerita yang kuat merupakan elemen penting dalam mengasah keterampilan ini. Public speaking and presentation efektif akhirnya menjadi alat yang paling kuat dalam mencapai kesuksesan karir. Sekian, terima kasih.